santai aja, nggak usah tegang. Iya, maklum Pak. Udah siap? Hai mate, balik lagi bersama Mbak Afnan channel Boys in Reds. Become a lot of checks, and that's why. Especially for the big matches. Marcus Rashford, the man's born and bred. Greatest of English football. Nah di video kali ini gue nggak sendirian, gue berdua sama temen gue, ada Kevin di sini. Selamat datang buat Kevin. Nah di video kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang bisa dibilang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola itu sendiri, yaitu chance atau chanting biasanya orang bilang. Nah sebenarnya chant itu apa sih? Kalau secara harfiah dari segi bahasa, chant itu diambil dari bahasa Inggris. Dan chant itu kalau dari bahasa Inggris chant, bahasa Indonesia itu artinya nyanyian. Jadi pasti teman-teman di sini tahu lah, mau itu yang nonton bola di stadion langsung atau nobar pasti sering lihat dan dengar orang-orang yang nyanyi-nyanyi gitu. Nah, itu orang nyanyi itu ngapain sih? Nah, nyanyian-nyanyian itu yang disebut dengan chanting. Nah, maksudnya nyanyian di sini, chanting itu sebenarnya kalau menurut gue pribadi ada dua fungsinya sih, secara fungsinya. Pertama itu kalau kita di stadion ya, fungsinya itu lebih kayak untuk membuat down mental pemain-pemain tim lawan. Jadi buat meneror tim lawan nih. Dan satunya lagi untuk membangun, bikin semangat pemain-pemain tim yang kita dukung. Makanya kita sebagai supporter, sebagai penonton, kita dukung mereka dan bantu para pemain di lapangan kita dukung timnya dengan cara chanting. Makanya sering dibilang bahwa penonton dan supporter itu adalah pemain ke-12. Nah, itu sekilas tentang arti chanting itu sendiri. Nah, buat lo menurut lo gimana nih, Cen? Kalau menurut gue sih chance itu ya balik lagi sih salah secara harafiah tuh artinya kan memang sebuah nyanyian. Tapi menurut gue ya sebagai fans bola gitu, chance itu merupakan suatu ornamen paling penting gitu. Oke, selanjutnya sebenarnya yang paling penting kan supporter. Nah, supporter ini sebenarnya ornamen yang paling penting yaitu chance gitu. Chance itu yang dimana menurut gue itu lebih ke arah sebagai penyemangat gitu. Entah di situ ada sebuah kalimat ejekan-ejekan, menurut gue ejekan itu fine-fine saja karena itu yang diperlukan bukan untuk bukan untuk menjatuhkan, tapi menurut gue lebih ke arah untuk saling menyemangati lah gitu loh. Di situ juga mungkin untuk meneror tim lain gitu. Maksud gue meneror dalam hal ini bukan lebih ke arah tiba-tiba kita ngata-ngatain, bukan, kita lebih ke arah nyerangnya itu karena lu berada di home gitu loh, home tempat kita bermain gitu. Jadi lu mau nggak mau harus mendukung tim lu ini 100% maksimal lah selama 90 menit gitu menurut gua. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman sekarang nonton bola nih, mau liga apapun, terutama liga luar negeri udah berjalan ya. Sekarang kan semua pertandingan itu digelar tanpa penonton meskipun di stadion gitu kan. Nah itu kan kalau kita nonton rasanya sepi banget pasti kan, meskipun kalau kita nonton TV tetap ada suara chantingnya, cuma itu suara rekaman tribun gitu. Cuman kalau yang benar-benar di stadion nggak dengar suara apa-apa, nggak ada chantingnya gitu kan. Jadi ya ibarat kata chant dan sepak bola itu nggak bisa dipisahin lah, karena kalau tanpa ada yang chant di stadion rasanya sepi banget. Nah, kayak tadi Kevin bilang itu chant juga jenisnya macam-macam. Kalau saya misalkan ada yang untuk neror tim lawan dan ada yang untuk memacu semangat tim yang kita dukung gitu kan. Nah, salah satu contoh yang neror itu kan nggak sedikit chant yang isinya itu kayak ngatain lah, menghina, ngehujat gitu, dan itu memang semata-mata dibikin untuk bikin ngedown tim lawan dan juga bikin ngedown supporter lawan. Karena kan kalau di stadion pasti ada sebagian supporter dari tim lawan, nah, supaya mereka ini ngedown, ibarat kata nggak bisa ngedukung tim mereka dengan maksimal, akhirnya ngebanter lah, adu chanting mereka di stadion. Itu salah satu fungsinya chant sih. Makanya kayak sekarang sepi banget ya kalau nonton sepak bola luar negeri itu. Ya gimana nih kalau kita melihat kan gara-gara ya kita tidak bisa menyalahi apapun gitu karena ada pandemi cuy, namanya COVID-19 gitu ya kan. Jadi boy ya gitulah ya kan. Jadi kita nggak bisa masuk ke stadion bersebarang teman-teman lah, sama-sama saling dukung. Tapi ya tetap lah kita dukung dari rumah gitu loh. Kita nonton dari TV nggak apa-apa. Lu mau ngechat sendirian itu nggak apa-apa men. Yang penting tidak mengganggu orang-orang sekitar. Tapi kalau gue sih jujur aja ya udah, emang agak bete sih kayak nonton bola nggak ada chance tuh, kayak lucu gitu. Sepi banget gitu. Jadi secara nggak langsung tim lawan itu yang masuk ke kandang tim home itu jadi tetap tenteng kalau menurut gue
apes iya jadi tengil gitu karena nggak ada yang itu nggak ada yang banget iya nggak ada yang neror nggak ada yang ngerusak neror mental gitu bukan mesti ngerusak mental lebih karena kayak kita selama 90 menit ada aja kan ketika orang dapat corner kick gitu kan terus dari belakang gawang itu ngeganggu tim lawan gitu kan kayak nge-chase apa gitu yang sengaja bikin tim lawan itu ngedown gitu. Nah sekarang kalau gue kan kayak ya gimana ya main bola tapi tidak ada gregetnya kan tidak ada teriakan dari penonton yang ngebakar semangat dari tim itu sendiri. Ya sekarang lo bayangin kalau lo lagi lapangan nih, lo main bola, anggaplah pemain MU misalnya, lo lagi away ke Liverpool, lo main di stadion Liverpool. Pada saat lo lagi ngambil corner gitu misalnya, atau lo jadi kiper di belakang lo itu tribunnya fans Liverpool. Itu pasti ada tekanannya banget. Mereka kan pasti akan ngecengin lo, minimal ngebu gitu kan. Dan lu ngedenger itu dan itu yang bisa bikin mental pemain lawan jatuh gitu kan. Sengaja mereka minimal mereka jadi nggak fokus kalau mental mereka nggak terlalu kuat gitu. Nah kalau tadi kan itu chanting yang ibaratnya bener-bener di stadion. Kalau sekarang kan kita sebagai pendukung tim luar. Kalau orang sini biasanya kita sering dibilang fans layar kaca gitu kan. Cuman kan nggak sedikit fans layar kaca ini kan pada nobar. Dan pada saat nobar itu juga kita ngechat kan. Mungkin teman-teman di sini yang sering nobar tahulah gimana suasana nobar kalau ngechat apalagi big match terus ada dua kubu ada dua fanbase dari kedua tim gitu kan pasti saling balas-balasan chat gitu. Nah mungkin kalau dalam kondisi kita gitu yang ibarat kata fans layar kaca yang timnya kita dukung jauh kita cuma nonton bareng doang mereka nggak bisa dengar suara kita gitu cuman at least kalau menurut gue sendiri dengan kita chatting pada saat nobar itu bikin feel kita semangat kita itu tambah naik lagi pada saat nobar jadi kita serasa seakan-akan ya kita nonton langsung di sana meskipun mereka nggak dengar cuman at least kita dengan ngechat bisa bikin kita nobar dengan semangat, suasana asik dan kayak mengekspresikan gitu. Jadi seperti bentuk ekspresi kita terhadap kecintaan kita terhadap tim yang kita dukung. Nah, selain kita nobar ya kita mengekspresikan itu dengan chanting. Makanya kayak gue gitu misalnya kalau nobar ya kayak aneh aja gitu kalau nggak ngechant gitu kan meskipun gue nggak sekali dua kali bilang lu ngapain sih nonton bola teriak-teriak kamu segitunya ya itu salah satu bentuk ekspresi gue mengekspresikan kecintaan gue terhadap Manchester United pada saat gue nobar ya gue ngechat gitu loh kayak gitu sih kalau ibarat kata fans layar kaca nih karena kan orang sering bilang lu fans layar kaca tim yang dukung jauh banget lu teriak juga nggak bakal kedengeran ya kalau gue sih bukan perkara mereka dengar atau enggak gitu loh itu kan sebagai ekspresi kan jadinya itu gue tambahin lagi banyak itu menurut gue seni lah sebuah seni sih menurut gue seni dari sepak bola karena sepak bola itu kan dukung itu kan oke. Saat ini kita belum bisa masuk ke stadion gitu. Tapi kenapa sih apa salahnya ketika lu keluar dari stadion, lu tetap mendukung dengan cara lu sendiri gitu, tanpa ada unsur pengotak-kotakan di antara lain gitu ya. Kita tuh semua sama kan ketika kita nobar, kita pengen buat chance itu, oke nggak apa gitu. Emang sebagian orang yang tidak begitu paham dengan hal itu ngeliatnya aneh. But kalau kita ngelihat secara dari pandangan yang berbeda gitu karena kita sudah cinta dengan hal itu gitu walaupun kita tidak di stadion kita mau berada di luar stadion ataupun sekalipun jauh dari tempat tim kita yang mendukung itu berada gitu ya sebenarnya kita percaya kok dengan dengan kita ngechat itu walaupun kita tidak terdengar sampai ke situ tapi setidaknya semangatnya yang terwakili dari hati kita tuh sampailah gitu loh kan ya gimana sih kalau kita ngechat itu kan benar-benar dasar dari hati gitu lu teriak-teriak gitu kan nggak apa gitu terlepas tim sono tuh kayak lu siapa sih lu ngechat orang jauh ngapain sih nggak bakal dengar iya nggak peduli gue bodo amat gitu loh ya jadi gue itu senang dengan hal itu gitu karena salah satu yang membangkitkan lu buat nonton bola ataupun untuk langsung ke situ buat nonton bersama kawan-kawan tuh ya itu karena apa ya rasa lu pengen kayak aku pengen nonton tim gue gitu terlepas di jauh itu gue gak peduli yang penting gue tersampaikan aja hasrat gue pengen teriak-teriak tentang chance itu sendiri gitu sih palingnya karena kan kita gak akan pernah tahu siapa tahu sekarang kita cuma teriak-teriak di sini sambil nontonin mereka tiba-tiba kita bisa di stadion di sana teriak langsung ya kan nggak ada yang tahu gitu ya sebelum anggap aja latihan sebelum kita bisa beneran ada di stadion dukung mereka di sana ya kan kita ngeceknya di sini gitu jadi kita dukung MU nih dua kita dukung MU ya kemungkinan gitu kan mungkin aja tiba-tiba di sana bisa berangkat ke situ kan ya seenggaknya kalau sampai situ pun kita nggak diem aja gitu jadi
sebelum kita berangkat ke sana seenggaknya kita udah belajar musik Udah lah. latihan. Jadi pada saat ya, nyampe misalnya ke Old Trafford gitu kan, lu Iya. tahu lu mau ngechat Iya, gitu kan, jadi harus ketika- ngapain, Nah, ngechatnya pasti kan gimana. ada momen-momen itu loh ketika lu ya insya Allah kalau kita bisa berangkat ke stadion itu gitu kayak wah gila nyampe sana kita nggak diem doang kayak turis-turis ya udah pada umumnya gue berharapnya kayak gitu walaupun kita orang Jawa tetap ketika kita masuk situ kita menjadi bagian dari mereka walaupun hanya 90 menit gitu itu kalinya nah dan gitu aja tuh ya menurut gue chance itu seharusnya tidak perlulah sampai apa namanya lo ya belum lu nggak bisa ke situ nggak apa-apa lah yang penting lu jalani dengan niat dan belajar chance dong anjay gitu sih jadi biar rame aja ketika lu nobar dan memberikan semangat yang menggebu-gebu dari dalam hati Jadi ngechat rame-rame, nggak sendirian. Oke, jadi sekian video kali ini, sedikit pembahasan tentang Chen. Buat nanti detailnya, mungkin teman-teman ada yang bertanya, Bang, Chen kalau yang kayak gini tuh ngatain tim lawan seperti apa? itu bakal Nanti bagus lagi ke sini kita bahas di video-video selanjutnya. Mungkin teman-teman pada request yang berhubungan tentang Chen atau pengen tanya-tanya, silahkan langsung ya tulis komen di aja kolom kayak lu komentar. tanya bang gue pengen ngechance Ngechat tentang buat misalnya. jatuhin mental musuh tuh misalnya Nah, gimana atau sih kayak rival gitu. MU kan baru masuk lagi nih, Leeds yang udah sekian Ah, lama nggak pernah. betul. Bang, gue pengen nanti kalau nonton Iya. lawan Leeds gue bisa ngechat tentang Leeds, nanti Nah, langsung komen aja kalau bisa deh komentar. komen-komen di bawah tuh Nanti biar lu kita tahu bahas di video-video selanjutnya video selanjutnya. Buat teman-teman yang nonton ini terima kasih banyak. Silahkan like yang buat suka, dan kalau nggak suka boleh di unlike juga. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share. Oke, see you in the next one video.